Shalom buat kita semuanya. Bagaimana kabar kita hari ini? Kami doakan semuanya kita di dalam sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita akan berbicara soal Allah setia dalam janjinya. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih setiamu yang tetap Engkau tunjukkan bagi kami. Dan kami bersyukur ketika kami bisa menikmatinya dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan pada hari ini juga memahami akan kedalaman firman Tuhan, akan besarnya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, hati dan pikiran kami bukakan untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, Roma 3 ayat 1-8, beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, masa pandemi COVID-19 ini memang kita belum tahu kapan akan berakhir. Tetapi kami mau bertanya kepada kita semuanya, apakah kita masih percaya akan kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya bagi kita? Ketika masa pandemi COVID-19 ini belum berakhir, atau ketika masalah-masalah dalam kehidupan kita yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini hari tambah hari semakin berat, masih percayakah kita akan kesetiaan janji Tuhan terhadap orang-orang percaya kepadanya? Atau kita semakin sudah mulai rapuh? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, dalam Kejadian 12 ayat 1-3, Allah berjanji kepada Abraham,
Janji Allah kepada Abraham ada 3. Dia akan memberikan satu negeri, dia akan memberikan keturunan, dan dia akan membuat bahwa hubungan keturunan Abraham dan dia begitu sangat erat sekali. Ketika kita lihat akan perjalanan di dalam perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham, dan Abraham juga punya perjanjian kepada Allah yang ditunjukkannya, yang Allah meminta supaya Abraham melakukan sunat bagi setiap laki-laki yang menjadi keturunannya. Kita bisa melihat bahwa Allah menepati janjinya. Walaupun waktunya mungkin saja tidak sama seperti yang diharapkan, dipikirkan oleh manusia. Dan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan di Gunung Sinai, Allah memberikan bagi bangsa Israel hukum Taurat. Dan Allah berkata kepada bangsa Israel supaya hukum Taurat itu mereka pelihara, agar mereka diberkati dan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita melihat akan perjalanan, akan perjanjian yang Allah lakukan bagi Abraham dan bagi bangsa Israel itu, di dalam perjalanan perjanjian yang mengikat Allah dan bangsa Israel, adakah Allah ingkar janji? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, bagi orang Yahudi, ikatan perjanjian antara Allah dan bagi mereka itu suatu kebanggaan. Ya, tentu saja Rasul Paulus juga dalam ayat yang pertama dan kedua mengatakan seperti ini: jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan sunat? Dan dia melanjutkan banyak sekali. Pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Wajar sekali ketika Allah mempercayakan firman-Nya bagi bangsa Israel melalui hukum Taurat, mereka begitu berbangga. Wajar. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, apakah orang Yahudi setia akan janji yang sudah mereka pegang? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, ada perkataan never say never or always, yang berkata jangan pernah mengatakan tidak pernah atau selalu. Terkadang kita terlalu mudah untuk mengatakan suatu janji. Misalnya bagi seorang anak muda yang lagi masa-masa begitu dekat dengan temannya, dia berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan. Atau bagi pengantin baru, dia akan berkata, aku akan selalu ada denganmu. Atau dengan sahabat yang begitu dekat, kita berkata, aku akan selalu ada padamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kita bisa melihat bahwa jarang sekali orang bisa
konsisten 100% akan janjinya. Yang bisa kita lihat di dalam kehidupan bangsa Israel, di dalam kehidupannya, dia ingkar janji kepada Tuhan. Mereka ingkar janji kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, pernah kita merasakan orang lain ingkar janji dengan kita? Bagaimana dengan kita yang di keluarga, antara suami dan istri, atau di dalam pekerjaan, antara pimpinan dan bawahan, atau di dalam pertemanan antara teman kita? Bagaimana perasaan kita ketika kita melihat teman kita, orang yang kita percayai, orang yang kita kasih ingkar janji? Merasa dibohongi, bukan? Sakit hati, merasa dihina. Apalagi yang ingkar janji itu adalah orang yang lebih rendah dari kita. Misalnya bagi guru, ketika muridnya ingkar janji, atau bagi seorang pimpinan, bawahannya berbohong terhadap dia. Pasti yang timbul itu adalah rasa kecewa, rasa dibohongi, atau mungkin saja adalah marah. Bukankah ketika kita manusia ingkar janji dengan Tuhan, sama seperti atasan ingkar janji terhadap bawahan? Sebab Tuhan adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaan. Bisa kita bayangkan kalau Allah punya perasaan sama seperti kita, ketika kita ingkar janji dengan dia marah, dia kecewa, dan sebagainya. Kalau manusia mungkin saja dia akan membatalkan perjanjian yang sudah dibuat. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Ketika manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika manusia ingkar janji, Tuhan tetap setia. Ayat 3 firman Tuhan berkata, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Artinya saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, bahwa dari ketidaksetiaan kita manusia tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan akan janjinya. Inilah hal yang sangat berbeda antara kita dan Tuhan. Kalau manusia ada yang sudah berjanji dan ingkar janji, kemungkinan dia akan membatalkan perjanjian itu. Tetapi Tuhan, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan sama sekali tidak mempengaruhi kesetiaannya terhadap kita. Karena itulah makanya Tuhan bisa dikatakan benar. Artinya begini, ketika ada dua orang
sedang melakukan perjanjian. Satu orang dia ingkar janji, dia bohong, tapi satu orang lagi dia tetap setia dalam janjinya. Bukankah itu yang membuktikan yang setia ini tadi menunjukkan kebenaran dalam kesetiaannya? Karena itulah yang membuat Allah bisa menghukum yang tidak setia tadi, karena kesetiaannya di dalam janjinya. Artinya menunjukkan bahwa dia benar, yang tidak setia tadi tidak benar. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, karena itu di dalam ayat yang keempat, semua manusia pembohong, menunjukkan bahwa ingkar janji tidak setia. Tetapi banyak kita terkadang dalam kehidupan kita justru mengatakan, jangan-jangan Tuhan tidak setia lagi terhadap saya karena saya tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, karena itu apa yang harus kita lakukan di dalam kesetiaan Tuhan terhadap janjinya? Artinya apa yang sudah Tuhan janjikan, dia akan tetap memegang janjinya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah sebagai manusia, kiranya kita terus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya begini, misalnya dalam kehidupan kita tadi, ada dua orang yang berjanji, yang satu ingkar janji, yang satu tetap setia. Saya buat ini, tangan saya ini, yang ingkar janji pergi, sedangkan yang tidak ingkar janji tetap setia. Bukankah yang harus dilakukan oleh yang ingkar janji tadi kembali kepada yang tidak ingkar janji, sehingga hubungan kembali dipulihkan? Bukan justru yang ingkar janji tadi yang sudah pergi, dia juga yang menggerutu, dia juga yang marah, dia juga yang sungut-sungut mengatakan kamu tidak setia, padahal dia yang tidak setia. Artinya saudara-saudari, marilah dalam kehidupan kita yang kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, karena memang Tuhan tetap setia kepada janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Karena itu pergunakanlah kesempatan itu untuk tetap dekat kembali kepadanya, sehingga apa yang menjadi bagian kita akan tetap kita terima di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi pada saat ini, yang kita alami pada saat ini, kiranya tidak membuat kita menjadi orang yang meragukan akan kesetiaan Allah terhadap janjinya terhadap kita. Tetapi ketika kita merasakan ada sesuatu hal yang tidak pas di dalam kehidupan kita, mari kita datang. Jangan-jangan saya yang ingkar janji, bukan Tuhan. Saya yang ingkar janji, saya harus kembali kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, orang yang datang dengan ketulusan hati, Tuhan akan tetap mengampuni dan menerima dia dan memulihkan kembali hubungan yang mungkin saja
saudara tahu. Yang kedua, karena kesetiaan Tuhan terhadap janjinya, itu yang akan terus meneguhkan hati kita di dalam segala pergumulan kehidupan kita. Kita bisa melihat ketika seorang anak kecil yang hidup tinggal di sekitar ayah dan ibunya, dan ketika di dalam pelukan ibunya, dia berkata, ketika orang tuanya berkata kepadanya, tenanglah, tidurlah, aku akan menjagamu. Anak itu hanya memegang janji ibunya, dan dia akan tidur tenang di dalam pelukan orang tuanya. Yang mau kami ambil di dalam ilustrasi ini tadi adalah bagaimana ketenangan hati seorang anak tadi ketika mengingat, ketika mendengar akan perkataan janji orang tuanya, kami akan menjagamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita mengetahui bahwa Allah setia dalam janjinya, itu akan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita ini. Di dalam segala pergumulan yang sedang kita alami, di dalam ketika masalah usaha kita pada saat ini sedang terpuruk, ketika kesehatan kita juga bermasalah, ketika keadaan kehidupan keluarga kita bermasalah, janji Tuhan itu kiranya menguatkan kita untuk terus berjalan di dalam jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Artinya tidak perlu diragukan. Yang perlu kita ingat dan kita pegang adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya, bahwa Dia akan terus menyertai, bahwa Dia akan terus memelihara setiap orang yang percaya. Itu yang kita pegang, sehingga itu menjadi menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Jangan lepaskan, jangan lupakan, jangan buang janji Tuhan itu bagi orang percaya, tapi peganglah untuk menjadi kekuatan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan yang ketiga, kesetiaan akan janji Tuhan kiranya tidak membuat kita untuk menjadi merendahkan akan kesetiaan kasih Tuhan itu. Maksud kami begini, Tuhan kan setia akan janjinya. Walaupun saya hari ini berbuat salah, saya berbuat salah lagi, Tuhan toh akan terima lagi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, Rasul Paulus dalam teks ini tadi begitu merasa marah ketika orang Yahudi berkata bahwa dengan kesalahan yang mereka lakukan, justru Tuhan akan terlihat akan kebenarannya. Rasul Paulus berkata itu adalah fitnahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, artinya walaupun Allah itu setia akan janjinya bagi kita, bukan berarti kita akan menjadi merendahkan dengan melakukan dosa dalam kehidupan kita. Tetapi justru kesetiaan Allah akan janjinya itu kita pakai untuk membuat kita bergantung sepenuhnya pada janji-janjinya, bergantung sepenuhnya akan janji-janjinya. Artinya ketika kita sakit,
kita akan berserah, kita akan datang kepada Tuhan agar Tuhan datang menyembuhkan kita. Ketika kita punya pergumulan dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita datang tergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan kembali memulihkan keadaan kita. Artinya kesetiaan Tuhan terhadap janjinya membuat kita bergantung sepenuhnya terhadap janji-janji Tuhan, membuat kita semakin kuat, teguh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kami mau menutup khotbah ini mau mengatakan, ketika kita punya janji terhadap siapapun, kiranya kita jangan ingkar janji. Kita melihat bagaimana Tuhan yang setia terhadap janjinya. Amin. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman. Kesetiaan-Mu di dalam janji-Mu, itulah yang menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, kami akan terus memegang janji-Mu yang akan terus memelihara kami, yang memperhatikan kami, yang memberi keselamatan bagi kami. Kami bergantung sepenuhnya terhadap janji-Mu ya Tuhan. Dan ampunkan kami ketika dalam masa-masa kehidupan kami ingkar janji kepadamu, dan kami juga yang justru kecewa, marah terhadap Tuhan. Ampunkan kami, pulihkan kembali kehidupan kami dan hubungan kami denganmu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.